Anda miringkan ke satu sisi, pantat di sini terangkat, tangan Anda masuk, Anda tarik ke depan. Miring ke sisi yang lain, tangan terangkat, tangan Anda masuk, tarik ke depan. Kalau untuk memundurkan, maka yang Anda lakukan adalah miringkan ke satu sisi, tangan Anda masuk di sini, Anda dorong ke belakang dengan dibantu dorongan dari paha juga. Miringkan ke sisi yang lain, masuk, Anda dorong, ini dorong ke sana, dibantu ini dorong ke sana. Seperti ini. Anda mau menggeser ke samping, maka yang Anda kalau mau ke samping, Anda bisa hanya melakukan seperti ini. Cakep kan? Pegang seperti ini. Anda posisi kuda-kuda seperti ini. Anda bisa. Oke, setelah Anda majukan, kadang-kadang kalau Anda mau cepat, Anda bisa melakukannya seperti ini ya. Seperti ini, pegang seperti ini, terus Nah, sekarang kita mau memindahkan pasien ke kursi roda. Oke, kursi roda seperti ini bukan kursi roda fungsional ya. Ini sebetulnya hanya kursi roda untuk geledek orang sakit ya. Untuk bawa pasien dari tempat ini ke tempat sana. Ini bukan kursi roda fungsional. Kenapa? Karena ini ampresnya itu tidak ada. Kemudian ini tadi nyantol. Nah, mestinya yang fungsional itu di sini ada amresnya yang bisa dilepas, sehingga untuk transfer itu menjadi gampang. Kalau seperti ini untuk transfer kan dia harus melewati ini, ya. Ini cukup tinggi, menyulitkan pasien. Terus kemudian footrest, ini footrest. Footrest yang fungsional itu selain bisa dilipat ke sini, ini juga mestinya bisa dilipat dari samping, ya. Dan kemudian di sini juga bisa dilipat ke samping, ya. Sehingga kemudian kalau untuk transfer ini tidak mengganggu sama sekali. Kursi roda ya, sekali lagi mestinya ampresnya bisa dilepas, ini bisa diputar keluar, ini bisa dilipat.
Terus kemudian rem itu harus ada. Jadi setiap berhenti ini harus di rem. Setiap berhenti. Karena kalau enggak itu bisa terlupa, bisa mundur jalan sendiri. Terus kemudian kursi roda yang baik itu tingginya, kursi roda yang fungsional terutama untuk pasien-pasien paraplegia ya, itu diukur baru dibuat ya. Walaupun juga ada yang sudah dijual dengan ukuran ya, S, M, L kayak gitu. Tapi yang paling fungsional itu adalah sepertinya diukur baru dibuat. Jadi pesan. Nah, ketinggiannya ini adalah pasien itu bisa duduk seperti ini 90 derajat, kaki menapak. Jadi ini tingginya memang pas untuk saya. Karena di sini 90 derajat, kaki saya bisa menapak semua. Terus kemudian itu tingginya. Terus lebarnya itu adalah kalau yang fungsional ya, itu selebar ini bagian terluar mungkin hantar mayat ya, hantar mayat. Jadi selebar itu. Sehingga terus kemudian panjangnya itu adalah mulai dari belakang lutut sampai ke punggung. Jadi untuk panjangnya dan tingginya ini pas untuk saya. Lebarnya terlalu lebar untuk saya. Kalau terlalu lebar kan berarti terlalu berat. Kalau ini dipakai fungsional untuk pasien paraplegia misalnya, itu kan kurang apa ya? Kurang bisa dipakai untuk mobil. Nah, kemudian kalau jalan itu kalau lurus dua tangan ini mengayun bareng. Tapi kalau mau belok maka satu diam, satunya yang mengayun. Ya. Mau belok ke kanan maka yang kanan ini diam, yang mendorong hanya kiri. Kemudian kalau pasiennya itu stroke, dia lumpuh separuh, di sini nggak bisa dorong, maka kemudian dia dorongnya hanya satu sisi yang muter terus, gitu ya. Maka kemudian yang dilakukan adalah ini dibantu oleh kaki yang sehat. Jadi kaki yang sehat itu di lantai seperti ini dan kemudian mengatur sehingga jalannya bisa lurus. Ya. Jadi kakinya ini menahan supaya tidak ke sana. Ya, jadi jalannya bisa lurus walaupun satu tangan. Ya. Oke, nah kita mau transfer ke kursi roda. Maka posisinya adalah seperti ini ya. Tidak seperti ini dan juga tidak seperti ini, tapi menyerong seperti ini. Menyerong seperti ini, kemudian dikunci, kemudian footrestnya dibuka. Kalau sini armrestnya bisa dibuka, yang sini dilepas ya, tinggal transfernya ke. Nah, transfernya adalah kemarin ada berapa cara? 4 cara ya. Yaitu pasien diminta untuk duduknya maju ke depan sehingga kaki nempel di lantai. Ya, kakinya nempel di lantai. Nah, dengan kaki nempel di lantai itu otomatis kita tidak mengangkat. Ya, hanya menggeser. Tapi kalau kakinya masih gantung, kemudian kita pindah, ya kita ngangkat pasien itu ya berat untuk punggung.
Apalagi kalau pasiennya besar, fisioterapinya kecil, tidak akan kuat. Oke. Seperti ini kakinya sudah menapak. Tidak perlu napak sempurna. Kalau ini ketinggian seperti ini ya cukup pokoknya nyentuh lantai. Tapi lebih bagus kalau tempat ininya lebih rendah, dia bisa menapak sempurna. Nah, kemudian kakinya kita rapatkan, kita kunci seperti ini. Terus kemudian dagu ketemu pundak. Anda pegang celana pasien. Kalau nyampe ya pantatnya, kalau nggak nyampe sabunnya saja. Seperti ini. Kemudian 1, 2, 3. Oke. Cara yang pertama, ya lagi tidak. Cara yang kedua, apabila fisioterapinya lebih pendek, fisioterapinya masuk ke ketiak pasien seperti ini, pegang pantatnya pasien, 1, 2, 3. Ya, kembali. Cara yang ketiga, kembali. Apabila pasiennya pendek, fisioterapinya tinggi, maka Anda posisi seperti ini. Nah, ini nggak cocok karena pasiennya lebih tinggi dari saya. Anda pegang perutnya pasien, terus kemudian 1, 2, 3. Nah, nggak cocok karena pasiennya lebih tinggi dari saya. Ini untuk pasien yang lebih rendah dari fisioterapi. Yang keempat, kita berdirikan dulu. Dagu ketemu pundak, kemudian kita berdirikan. Terus kemudian tangan kita bergeser di punggung pasien. Kakinya kita geser seperti ini. Setelah itu kemudian oke, lakukan.